dan memberi contoh bagaimana caranya membuat alat musik sederhana dengan menggunakan 8 botol kaca dengan menggunakan prinsip pipa organa tertutup dan membuat alat musik dengan menggunakan prinsip pipa organa terbuka dengan menggunakan sedotan bubble. Ketika kita belajar pelajaran fisika SMA, pada pokok bahasan bunyi, dipelajari teori frekuensi bunyi yang terbentuk pada pipa organa. Pipa organa adalah alat musik tiup yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyi. Ketika kita meniup pada mulut atau bibir pipa organa, maka udara dalam pipa organa akan bergetar dan menghasilkan frekuensi tertentu. Pipa organa dibagi dua. Pertama, pipa organa tertutup. Kedua, pipa organa terbuka. Pipa organa tertutup adalah pipa yang salah satu ujungnya tertutup dan ujung yang lain terbuka. Contohnya, botol kaca atau botol sirup, gelas kaca, tabung reaksi, gelas ukur, dan banyak macam lainnya. Karena itu di video pertama saya, kita akan menggunakan botol kaca sebagai pipa organa tertutup untuk dijadikan sebagai alat musik. Teori pipa organa tertutup. Dari gambar berikut, L adalah panjang kolom udara. Ketika ditiup, akan terjadi seperempat panjang gelombang. Pada ujung yang tertutup akan terbentuk simpul gelombang dan ujung terbuka akan terbentuk perut gelombang. Jadi, untuk panjang 1L akan terbentuk seperempat panjang gelombang atau seperempat lambda. Jadi 1 lambda membutuhkan 4L. Rumus umum gelombang untuk mencari frekuensi adalah F sama dengan V per lambda sama dengan V dibagi 4L. Jadi rumus utama untuk menghitung frekuensi nada diperoleh F sama dengan V per 4L. Sekarang kita akan praktekkan cara membuat alat musik dengan pipa organa tertutup menggunakan gelas ukur. Tips untuk membuat alat musik dengan menggunakan botol kaca, sebagai catatan saja, lebih baik kita menggunakan botol kaca yang mempunyai panjang kolom atau ukuran yang sama. Ya, lebih bagus kita gunakan gelas ukur daripada kita menggunakan botol kaca yang ukuran diameternya berbeda-beda seperti ini untuk menghindari nada frekuensi yang fals. Langkah pertama, kita hitung suhu udara di tempat kita praktikum. Pada saat ini, suhu udara di tempat kita praktikum adalah 25 derajat Celcius. Berarti cepat rambat bunyi di udara adalah 347 meter per second. Karena bunyi merambat berbeda kecepatan tergantung suhunya. Langkah kedua, kita ukur tinggi botol kaca. Berapa tinggi botol kaca? Nah, di dalam percobaan ini diukur tinggi botol kaca adalah 19 cm. Lalu kita rubah menjadi 0,19 meter. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus F sama dengan V per 4L. Nah, didapatkan hasil frekuensinya 456,6 Hz. Nah, frekuensi ini digunakan untuk mencari nada oktav keberapa yang harus kita gunakan untuk menentukan frekuensi selanjutnya. Penentuan frekuensi ini untuk menentukan nada oktav keberapa yang harus kita gunakan. Ternyata hasilnya diperoleh sebesar 456,6 Hz. Karena itu, kita akan menggunakan oktav kelima. Kita tidak menggunakan oktav keempat yang lebih rendah, karena bila kita gunakan oktav keempat, kita harus memerlukan panjang botol
yang lebih tinggi lagi. Setelah kita tahu nada oktav keberapa yang akan kita gunakan, kita akan lanjutkan menghitung panjang kolom udara dengan nada frekuensi oktav kelima. Kita gunakan rumus F sama dengan V per 4L. Jadi untuk mencari L adalah L sama dengan V per 4F. Kita gunakan cepat rambat bunyi pada suhu 25 derajat Celcius adalah 347 meter per second. Nah, kita hitung untuk frekuensi nada C pada oktav kelima 523,25 Hz akan diperoleh panjang kolom udara sebesar 16,6 cm. Untuk nada D sebesar 587,33 Hz, maka panjang kolom udaranya sebesar 14,8 cm. Untuk nada E sebesar 659,26 Hz, maka diperoleh panjang L sebesar 13,2 cm. Untuk nada F sebesar 698,46 Hz, diperoleh panjang kolom udara sebesar 12,4 cm. Untuk nada G sebesar 783,99 Hz, maka akan diperoleh panjang kolom udara sebesar 11,1 cm. Untuk nada A sebesar 880 Hz, maka panjang kolom udara sebesar 9,9 cm. Untuk nada B sebesar 987,77 Hz, maka akan diperoleh panjang kolom udara sebesar 8,8 cm. Untuk nada C yang lebih tinggi 1 oktav, kita gunakan oktav ke-6 sebesar 1046,50 Hz, panjang L diperoleh 8,3 cm. Setelah kita menghitung panjang kolom udara, maka kita akan mengukurnya pada gelas ukur dari bibir atau mulut botol ke bawah. Lalu kita beri tanda. Bagian bawah ini nanti akan digunakan untuk mengisi jumlah air yang akan kita tuang. Bagian atas adalah kolom udara yang akan bergetar ketika kita tiup. Berikutnya, setelah kita hitung, kita akan memberi tanda pada setiap botol kaca untuk menentukan tinggi air sampai seberapa besar. Selanjutnya, kita akan menuangkan air sampai batas yang kita beri tanda. Setelah itu kita tiupkan udara di mulut bibir botol kaca atau gelas ukur tersebut dan kita mainkan sebuah lagu. Nah, mudah kan? Dengan prinsip pipa organa tertutup, kalian dapat membuat alat musik sendiri dari berbagai botol kaca. Sampai jumpa.